Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 yang saya cintai, ketemu lagi dengan guru idola. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam novel sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai estetika atau estetis. Nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral atau etika adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang terkait atau berkaitan dengan etika atau moral yang berlaku di masyarakat. Nilai yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Baik, nilai yang pertama, nilai budaya, contohnya adalah dalam novelnya Pramudia Anantatur, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entah dari dekat, ia akan berhenti di satu tempat. Beberapa puluh langkah dari dermaga, ia akan mengangkat sembah di hadapannya. Berdiri sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Erlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer. Ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah terik matahari. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya ketimuran yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, dan segala sesuatunya dihubungkan dengan alam. Kemudian untuk contoh nilai moral yang kedua, di dalam buku Pramudia Anantatur juga Sang Adipati Tuban, Aryo Tejo Tumenggung Wilwotika, tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa pun kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani memberikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini, dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nilai moral dalam kutipan ini adalah ketakutan membela sama buruknya dengan kejahatan, karena sama-sama melanggar keadilan. Kemudian yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Contohnya, kala tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, Hindu, Islam, semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardhana yang sedang sakit. Nilai sosial
yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan. Contohnya, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Nilai dalam kutipan di atas, nilai sosial, tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Kemudian nilai yang kelima adalah nilai estetis, berkaitan dengan keindahan atau struktur pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Contoh, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atas atau semua bagian dari tiang, saka, belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu bata merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya pun demikian juga dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga merdu. Nilai estetis dalam teks ini adalah terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, atau waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Tugasnya dari teks Diponegoro ini, silakan nanti kalian cari nilai-nilai, mana nilai etika, mana nilai sosial, mana nilai budaya, mana nilai agama yang di dalam teks Diponegoro ini. Ini juga ada di buku Bahasa Indonesia Kamu dan bisa setelah itu dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Terima kasih, cukup sekian dari Guru Idola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.